Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pertanian Organik. Permasalahan yang terjadi yaitu salah satu penyebab kemunduran pertanian di Indonesia yaitu akibat adanya kerusakan lahan, penggunaan bahan kimia yang ditambahkan pada saat pemupukan ataupun saat penyemprotan hama dalam jangka waktu lama dan secara terus-menerus itu dapat memberikan dampak negatif terhadap kesuburan tanah dan perkembangan unsur hayati tanah. Kerusakan lahan juga berdampak nyata pada penurunan hasil panen, baik secara kuantitas, yaitu penurunan jumlah hasil panen, maupun secara kualitas, yaitu penurunan kandungan nutrisi dalam produk pertanian, serta terikutnya residu kimia dalam produk pertanian tersebut. Pola penerapan back to nature atau pertanian organik merupakan pola yang dapat ditinjau kembali untuk diterapkan oleh para petani, karena pertanian berbasis organik ini mengandalkan bahan-bahan alami dan agen hayati berupa mikrobia tanpa menggunakan bahan-bahan kimia. Pertanian organik sendiri merupakan suatu kegiatan bercocok tanam yang menekankan penerapan praktik organik atau ramah lingkungan. Sistem pertanian organik ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berkuantitas dengan sistem tanam yang alami, meningkatkan siklus hidup biologis kesuburan mikroorganisme tanah dalam jangka waktu panjang, serta menghindarkan segala bentuk pencemaran yang diakibatkan oleh teknik pertanian sehingga mempertahankan keragaman ekosistem dan genetik yang berdampak pada sosial dan ekologis. Produk pertanian organik utama yang dihasilkan Indonesia adalah padi, sayuran, buah-buahan, kopi, coklat, jambu mete, herbal, minyak kelapa, madu, dan lain sebagainya. Di antara komoditi-komoditi tersebut yang diproduksi oleh petani dalam skala kecil untuk pasar lokal biasanya yaitu padi dan sayuran. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan dan tujuan dari pertanian organik menurut SNI 2002. Yang pertama yaitu mengembangkan keanekaragaman hayati secara menyeluruh. Yang kedua, meningkatkan aktivitas biologis pada tanah. Yang ketiga, menjaga kesuburan tanah dalam jangka waktu panjang. Yang keempat, mendaur ulang limbah yang berasal dari tumbuhan dan hewan untuk mengembalikan nutrisi ke lahan sehingga dapat meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Yang kelima yaitu mengandalkan sumber daya yang dapat diperbaharui pada sistem pertanian untuk dikelola secara lokal. Yang keenam yaitu mempromosikan penggunaan tanah, air, dan udara secara sehat serta meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan oleh praktik pertanian. Yang ketujuh yaitu menangani produk pertanian dengan penekanan pada cara pengolahan yang hati-hati untuk menjaga integritas organik dan mutu produk pada seluruh tahapan. Dan yang terakhir yaitu dapat diterapkan pada seluruh lahan pertanian yang ada melalui periode konversi. Untuk waktunya sendiri itu biasanya ditentukan berdasarkan faktor spesifik lokasinya. Jadi semakin bagus lahan tersebut, maka waktu untuk konversi lahannya itu akan semakin sebentar. Sementara untuk kekurangannya sendiri, kekurangan atau kelemahannya menurut Walawengko 2005, jadi pertanian organik ini memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu yang pertama, masa konversi lahan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 2-3 tahun. Yang kedua, produktivitas organik rendah. Yang ketiga, belum ada pemberian label untuk produk organik, sehingga harganya masih sama dengan anorganik. Hasil penelitian tersebut mengisyaratkan bahwa petani perlu adaptasi dalam menerima sistem pertanian organik. Adaptasi tersebut dapat meliputi adaptasi seperti sumber dana, sumber daya manusia, serta lingkungan eksternal, karena hal tersebut sangat mempengaruhi. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem pertanian organik dengan sistem pertanian
pertama yaitu sistem pertanian non-organik. Untuk lahannya sendiri itu olah tanah intensif atau OTI. Dan untuk yang organik itu lahannya itu olah tanah minimum, olah tanah bermulsa, dan olah tanah konversi, dan ada juga tanpa olah tanah. Untuk benihnya, yang non ini biasanya menggunakan varietas unggul dan benih transgenetik. Dan untuk yang organik itu biasanya varietas lokal dan varietas unggul aman yang digunakan untuk benih. Dan untuk pupuknya, yang non ini biasanya menggunakan urea, TSP, NPK, DPP. Dan untuk yang organik, pupuknya itu pupuk hijau, pupuk kandang, pupuk guano atau bokasi, dan pupuk yang sekiranya dapat dibuat sendiri secara organik. Pestisida. Untuk pestisidanya, untuk yang non itu herbisida, rodentisida. Dan untuk yang organik itu pestisida hayati dan pengendalian hama terpadu serta agen hayati. Yang kelima yaitu tenaga kerja atau energi. Untuk pertanian non-organik, tenaga kerjanya yaitu manusia, traktor, dan energi minyak bumi. Sementara untuk yang organik, tenaga kerjanya yaitu manusia, hewan ternak, dan traktor ringan, serta energi matahari, air, angin, biomasa. Dan untuk manajemennya sendiri, untuk pertanian non-organik itu orientasinya jangka pendek, dan produk itu oriented, serta manajemennya itu industrial. Sementara untuk pertanian organik itu orientasinya itu jangka panjang, ekonomik dan ekologikal oriental, serta manajemennya itu global dan indigenous lokal. Berikut adalah kendala penerapan pertanian organik menurut Ridwan dan Rastono 2017. Untuk penjelasannya sendiri akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama yaitu manusia. Hal yang menjadi yang pertama, kenapa manusia? Karena manusia merupakan pelakunya. Jadi, yang pertama yaitu kurangnya daya dukung pemerintah dalam bentuk pembinaan dan pendampingan dalam memberikan pelatihan. Yang kedua yaitu sulitnya mendapatkan sertifikat organik bagi petani pedesaan karena belum berpengalaman sehingga tidak berani memasarkan produk secara luas dan terbuka. Yang ketiga yaitu petani kurang tertarik. Pertanian organik dianggap lebih membutuhkan perlakuan secara intensif. Prosedur pertanian organik dianggap terlalu lama karena membutuhkan konservasi lahan hingga 2 tahun atau lebih. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pengetahuan petani mengenai keuntungan penerapan sistem pertanian organik. Karena kebanyakan petani sudah pertanian organik itu dianggap susah atau karena kan mereka sudah terbiasa menggunakan konvensional di mana di sana terdapat campuran-campuran, jadi mereka takut mengambil resiko. Jadi masih banyak yang takut mengambil resiko sehingga tetap mempertahankan pertanian yang non-organik. Faktor yang kedua yaitu teknis atau cara kerja menurut Imani et al. 2018. Jadi yang pertama yaitu biaya sertifikasi yang cukup tinggi. Sertifikat organik dibutuhkan untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan itu sudah memenuhi kriteria dari produk organik. Jadi produk organik yang sudah tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi berhak untuk mencantumkan label organik di setiap produknya. Yang dimana label ini di setiap produknya ini harus diperpanjang dan butuh banyak biaya, sehingga banyak petani yang masih ragu-ragu untuk menggunakan pertanian organik, ya dikarenakan mereka kekurangan dana. Jadi karena ini sifatnya setiap tahun, jadi ya mereka lebih memilih aman, mengambil yang tadi.
Selanjutnya yaitu aturan retail yang membebankan petani. Petani kadang kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar karena retail mengharuskan memasok produk secara kontinu. Sementara kadang dalam pertanian organik ini hasilnya kadang tidak menentu. Jadi kadang tidak dapat memenuhi target dari retail sehingga kadang kewalahan untuk mencari stoknya. Yang ketiga yaitu bahan baku. Yang pertama yaitu ketersediaan benih bersertifikat organik yang masih sulit untuk dicari. Yang kedua yaitu ketersediaan pupuk dan pestisida organik yang masih minim yang tidak diperjualbelikan secara bebas. Sehingga petani ini harus membuatnya sendiri. Dan kadang ini juga merupakan suatu kendala karena biasanya petani pedesaan itu kadang belum mampu untuk memproduksi sendiri. Jadi mereka lebih suka membeli pestisida yang non organik dikarenakan mereka kadang kesusahan untuk membuatnya karena mungkin kurangnya pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan pariwisata karena dianggap penghasilan dari homestay lebih menguntungkan. Terkadang para petani itu memilih untuk mengalih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pariwisata karena mereka menganggap untuk produk pertanian sendiri ini kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan lahan pariwisata. Karena kalau lahan pariwisata kan keuntungannya dapat lebih tinggi daripada pertanian sendiri dan tidak perlu repot-repot. Jadi mereka kadang ada yang memilih untuk mengalih fungsi lahannya dari lahan pertanian menjadi lahan pariwisata yang gimana hasilnya malah memperburuk dan menjadikan kerusakan lahan dan minimnya lahan. Yang selanjutnya yaitu lingkungan. Lahan yang berada di sekitar petani konvensional menjadikan lahan pertanian organik menjadi terkontaminasi. Kontaminasi tersebut berasal dari udara dan air yang sulit untuk diminimalisir yang menyebabkan mempengaruhi hasil untuk produk organik yang ada di sekitarnya. Sehingga petani belum mampu untuk meninggalkan sistem pertanian konvensional karena olah lahannya nanti karena sudah terkontaminasi itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga mereka masih ragu dan mereka masih kurang yakin untuk meninggalkan sistem pertanian konvensional maupun sistem pertanian non-organik. Selanjutnya yaitu penyebab harga komoditas organik lebih mahal. Nah, ini merupakan alasan kenapa hasil dari pertanian organik lebih mahal dibandingkan dengan pertanian yang non-organik. Yang pertama yaitu biaya produksi mahal, dikarenakan volume produksi rendah. Jika permintaan meningkat, volume produksinya akan meningkat, sehingga biaya produksinya dapat turun dan bersaing dengan produk non-organik. Selanjutnya yaitu sebagian besar produk organik merupakan produk import, sehingga harganya relatif lebih mahal dikarenakan ada biaya import dan biaya transportasi. Nah, jika produk yang dihasilkan secara lokal, harganya dapat ditekan dan mampu bersaing. Semakin banyak permintaan terhadap produk organik, maka akan semakin banyak produsen lokal yang berminat untuk memproduksi produk organik. Jadi semakin tinggi permintaan terhadap produk organik tersebut, maka akan semakin meningkatkan minat dari para petani serta produsen lokal untuk memperbanyak dalam memproduksi produk organik. Selanjutnya yaitu prinsip dasar pengelolaan pertanian organik. Yang pertama yaitu menjaga ekosistem tetap sehat melalui optimasi penggunaan bahan alami, memaksimalkan penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan, meningkatkan diversitas ekosistem, dan melakukan pergiliran tanaman. Yang kedua yaitu penerapan asas efisiensi pada sistem budidaya seperti minimum tillage atau pengolahan tanah minimum
lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan baku dari luar ekosistem atau low external input. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan produksi dengan konsep pertanian berkelanjutan. Yang keempat yaitu menghasilkan produk yang bebas pestisida. Yang kelima yaitu melakukan kegiatan produksi berdasarkan hasil analisis agroekosistem dan sesuai dengan permintaan pasar. Dan prinsip yang terakhir yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Jadi berbagai manfaat positif dari penerapan sistem pertanian organik menyebabkan tren untuk mengkonsumsi produk organik di sektor usaha rumah makan, hotel, restoran, dan catering mengalami peningkatan tiap tahunnya karena kebanyakan orang-orang sudah sadar akan bahayanya produk yang mengandung zat kimia. Jadi mereka sudah mulai peduli terhadap kesehatannya sendiri. Jadi itu akan malah berdampak baik terhadap lingkungan. Kelestarian lingkungan pasti akan semakin meningkat dan terjaga jika produk yang dihasilkan itu organik. Selanjutnya yaitu beberapa versi pertanian organik di Indonesia menurut NUR 2008. Yang pertama yaitu LEISA. LEISA atau Low External Input Sustainable Agriculture dalam kegiatannya itu meliputi pemberian pupuk dan pestisida kimia sintesis masih diperkenankan dan sangat dibatasi sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan bahan kimia seperti pupuk dan pestisida nabati sangat dianjurkan dan digalakkan karena bahan alami dan pestisida nabati itu sangat baik, entah itu baik untuk tanah serta baik untuk ekosistem. Yang kedua yaitu pertanian non-pestisida. Kelompok ini masih menggunakan pupuk kimia sintesis seperti urea, TSP, dan KCl, tetapi sudah tidak memakai pestisida kimia sintesis dan hanya menggunakan pestisida nabati, agen hayati, bahan kimia, varietas tahan, rotasi tanaman, dan cara mekanis. Dan yang ketiga yaitu pertanian organik seutuhnya. Secara internasional, peraturan terinci mengenai pertanian organik belum diadopsi. Setiap negara mengembangkan peraturannya sendiri. Acuan pertanian organik Indonesia itu diatur di SNI nomor 01/6729/2002. Dalam sistem pertanian organik, hal yang perlu diperhatikan diantaranya mengenai bahan tanaman, pemenuhan hara tanaman atau pemupukan, pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman, masa konversi, lokasi, lahan, tempat penyimpanan, dan pengolahan produk, serta proses aplikasinya, inspeksi, dan sertifikasi produk organik yang menentukan diakui tidaknya produk tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.